Hai domo, minasan konnichiwa. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Olivia. Jadi setelah sekian lama aku nggak upload video, hari ini aku akan bikin Q&A dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kasih ke aku, yang kalian tulis di question box yang aku sediain di Instagram. Jadi sebelum kita masuk ke video pada kali ini, aku mau jelasin dulu kalau Q&A pada kali ini tuh akan dibagi jadi 2 part. Disebabkan karena banyak banget pertanyaan kalian itu yang hampir mirip dan jenisnya itu dibagi 2 gitu loh. Ada yang benar-benar pure tanya tentang JLPT dan ada yang tanya tentang ke pribadi aku gitu loh, tentang akunya sendiri gitu. Jadi ya akhirnya aku memutuskan untuk bikin jadi 2 part aja biar nggak bingung dan biar nggak panjang videonya ya kan. Dan biar buat kalian yang cuman pengen tahu tentang JLPT-nya, kalian bisa cuma nonton video ini. Dan buat kalian yang masih kepo tentang aku gimana belajar bahasa Jepangnya itu, kalian bisa tonton ke part selanjutnya gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, jadi untuk part yang pertama ini aku mau menjelaskan tentang JLPT terlebih dahulu. Nah, JLPT itu singkatan dari Japanese Proficiency Language Test, dimana ini tuh merupakan tes yang menguji kemampuan bahasa Jepang kita gitu kan. Dan tes ini tuh diselenggarakan langsung oleh Japanese Foundation yang merupakan lembaga dari Jepang sendiri. Dan di tes ini tuh ada 5 level yang bisa kalian ambil. Nah, level yang paling rendah itu ada N5, terus lanjut ke N4, N3, N2, terus N1 kayak gitu. Nah, kalau kalian bertanya-tanya kenapa ada levelnya gitu kan. Jadi untuk level N5 sama N4 itu tuh mereka beda tipis, cuman beda di jumlah kanji yang harus kalian hafalkan aja sepertinya. Dan N5 sama N4 ini tuh menguji kemampuan kalian dalam berbahasa Jepang, tapi yang masih basic banget, masih yang dasar banget. Terus kalau N3 itu kayak tahap peralihan gitu loh. Kalau misal kalian merasa N4 itu terlalu rendah dan N2 itu terlalu tinggi, berarti kalian ada di N3 gitu. Dan yang paling tinggi itu adalah N1. Nah, kalau berdasar pengalaman aku ya, kalau waktu aku ambil N3 itu tuh di saat aku masih ada di tahap aku udah ngerti orang ngomong apa, cuman aku belum sepeka itu sama kesalahan-kesalahan grammar yang aku perbuat selama aku ngomong atau selama aku nulis gitu. Jadi aku akhirnya ambil ke N3 gitu kan. Aku belum berani ambil ke N2 seperti itu. Nah, terus kalau misal kalian nih bertanya-tanya, kan di sini aku dapat pertanyaan. Kalian ada yang bertanya kalau mending kita kalau mau ikut JLPT itu mulai dari N5 atau ngikutin kemampuan kita, misal bisa langsung N4 atau N3 gitu. Kalau menurut aku pribadi, kalau misal kalian udah mampu di level yang tinggi, mending kalian langsung ambil aja level yang tinggi itu. Karena kalau misal pun kalian ambil dari level yang rendah, itu tuh kayak buang-buang waktu sih menurut aku. Karena kalau misal kalian udah mampu di N3 tapi kalian ambil di N5 dulu, dari N5, N4 gitu, itu nanti ujung-ujungnya sertifikat N5 sama N4-nya itu nggak berguna banget gitu loh. Kayak ya udah kayak sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kalian udah lancar di basic Japanese-nya aja gitu. Padahal kalau menurut sepengetahuan aku, untuk instansi dan lembaga itu biasanya mereka mencari orang yang punya sertifikat N3 ke atas gitu loh, N3, N2, N1 kayak gitu. Jadi kalau misal kalian udah mampu di N3 tapi ngambil dulu dari N5, itu menurut aku buang-buang waktu. Jadi lebih baik ambil level yang sesuai sama kemampuan kalian gitu. Oh ya, ada yang bertanya, berlakunya ini berapa lama gitu kan sertifikatnya. Kalau untuk berlakunya, setahu aku saat waktu itu aku dikasih tahunya itu nggak ada batas berlakunya. Jadi kalau kalian udah ambil sekali, ya udah sertifikat itu bisa berlaku seumur hidup. Dan
bisa jadi track record kalian gitu loh, kalau kalian udah pernah ikut JLPT level sekian kayak gitu. Tapi aku pernah baca juga ada pengalaman beberapa orang yang ketika dia masuk ke instansi tertentu atau ke lembaga tertentu, itu tuh mereka ditanyain lagi, kalian ambil tesnya ini tahun berapa, terus apakah kemampuan kalian itu masih setara pada saat itu atau enggak, gitu-gitu. Jadi ya tergantung sih sebenarnya, cuman kalau secara resminya dan secara pasti dari lembaganya itu mengutarakan kalau sertifikat ini berlakunya itu ya seumur hidup, nggak ada masanya sampai kapan gitu, nggak ada. Kalau misal TOEFL itu kan ada kan 2 tahun kan maksimal penggunaannya atau jangka berlakunya. Tapi kalau JLPT ini setahu aku nggak ada, cuman emang beberapa instansi aja yang kadang nanyain diambil tahun berapa dan apakah kemampuan kalian masih ada gitu. Jadi kalau menurut aku ya, kalau misal kalian udah pernah ambil JLPT dan kalian udah ngambil di level yang lumayan tinggi, misalnya 3 ke atas, itu tuh lebih baik kalian keep kemampuan kalian itu, jangan sampai hilang. Karena kalau misal kalian udah punya sertifikatnya tapi waktu dites kemampuan kalian ternyata udah turun lagi dan gak setinggi itu lagi, itu kayak sayang banget sih kalau menurut aku gitu. Oh iya, ada yang bertanya gimana caranya biar bisa bahasa Jepang dari nol, kayak reading atau speaking atau writing dulu. Nah, kalau misal kalian udah mantep buat ikut JLPT ini, ya kalian harus belajarnya itu beriringan gitu loh kan. Dan kalaupun kalian belum ada niat banget yang kuat untuk ikut JLPT, ya kalian tetap harus belajarnya beriringan gitu. Jadi kalian nggak bisa cuma baca doang, nulis doang, terus listening doang, itu nggak bisa. Jadi aku ambil contoh ya, kalau misal kalian nulis hiragana, katakana, itu kan kalian otomatis membaca dan menulis dong, kayak kalian baca tulisan yang ada, terus kalian ngikutin tulisan itu, terus ngafalin gitu kan. Nah terus untuk pelafalannya pasti kalian kayak dengerin dari entah itu dari video atau dari mana, itu otomatis kalian juga udah listening juga kan gitu. Jadi ya menurut aku kalau belajar bahasa itu memang harus beriringan, semuanya bareng gitu loh, listening, reading, sama writing. Karena kalau berat sebelah itu juga nggak jalan, jatuhnya nggak fasih juga kayak gitu. Nah terus ada yang bertanya lagi, buku yang kamu pakai yang manjur buat belajar terus dapat level. Oke. Kalau buku yang aku pakai untuk dapat JLPT itu, kalau kalian yang misal udah pernah ngambil tes pasti tahu lah ya, kayak di Gramedia atau di toko buku lainnya itu banyak banget yang menyediakan atau menjual buku-buku JLPT gitu. Dan itu tuh disediakan dari level yang rendah sampai level yang tertinggi gitu loh. Jadi kalian bisa langsung beli aja buat preparation kalian, buat persiapan. Karena menurut aku tuh bener-bener semanjur itu beli buku persiapan JLPT itu, karena ya kita bisa latihan dari soal-soal yang sama persis, yang bentuknya ya, modelnya tuh sama persis kayak yang akan diujikan di hari H. Terus habis itu kita juga bisa sambil nambah pengetahuan kita. Misal ada kosakata yang kita belum ngerti, terus di listening atau di readingnya atau mungkin di grammarnya tuh dikeluarin, kita bisa, oh ternyata ada kosakata kayak gini juga, gitu-gitu loh. Jadi menurut aku tuh kayak itu membantu banget sih buat kalian mempersiapkan diri kalau misal kalian pengen ngambil sertifikat JLPT kayak gitu. Ini masih seputar kayak JLPT-nya ya. Jadi ada yang masih bingung gimana cara daftar JLPT-nya itu sendiri. Nah, aku bakal ajarin. Jadi kalian bisa langsung buka web jlptonline.or.id. Aku bakal tulis webnya di bawah sini. Jadi kalian bisa langsung akses ke sana, dan di sana tuh udah komplit banget, lengkap banget. Kalian bisa cari info apa aja di sana.
Dan kalau misal waktu registrasinya tuh udah buka, kalian bisa langsung daftar juga di bagian menu dan pilih ke registrasi. Terus habis itu di sana tuh kalian bisa isi nama, identitas, terus habis itu juga level berapa yang mau kalian ambil gitu. Terus juga ada pertanyaan mengenai ujiannya tuh gimana, terus foto yang harus kalian sertakan saat mendaftar itu gimana. Terus habis itu ada juga nih dikasih link belajarnya, kayak buku untuk belajar dan juga contoh-contoh soalnya. Jadi kalau kalian buka ini ya kalian bisa langsung dapetin semua mungkin yang kalian tanyakan, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan di kepala kalian gitu kan. Jadi ya langsung aja akses webnya. Oh iya, terus ada juga yang bertanya soal biayanya. Nah, untuk biayanya sendiri, kalau waktu itu aku ikut itu aku bayar sekitar 500.000 sampai 600.000 itu untuk level N1. Jadi aku nggak ngerti ya gimana rentang biaya yang ada di Indonesia. Oke, jadi setelah yang aku cari-cari di Google, ternyata biaya untuk ikut di LPT di sini itu lebih murah, teman-teman. Jadi untuk N5 tuh 120.000, N4 130.000, N3 170.000, N2 190.000, dan N1 tuh 220.000. Jadi ya why not kalian gak ikut gitu loh. Kalau misal kalian udah ada kemampuan dan kalian pengen coba, menurut aku ini bukan harga yang terlalu pricey sih untuk dapetin sertifikat yang bisa kalian punya seumur hidup sebagai track record kalian gitu kan. Karena waktu itu aku ikutnya nggak di Indonesia, jadi aku bayarnya sekitar 500 sampai 600.000 untuk ikut N1 kayak gitu. Jadi mungkin emang menurut kalian ada di antara kalian yang mikir kok mahal banget sih gitu kan. Tapi kalau menurut aku harga itu tuh worth it karena kalian bisa punya sertifikat itu seumur hidup. Terus setelah itu juga kalian bisa punya skill ini dan kalian bisa nambah ilmu yang semua orang tuh nggak punya gitu loh. Jadi menurut aku ini worth it banget gitu loh, dan patut untuk dicoba. Dan kalau misal kalian gagal pun, kalian juga menurut aku sebaiknya coba terus sampai kalian lulus gitu. Kalian lolos levelnya dan kalian naik level lagi kayak gitu. Karena kalau udah punya sertifikatnya itu rasanya ya pasti ada kebanggaan tersendiri, dan kalian juga udah punya ilmu yang berbeda dari yang lain. Terus juga kalian punya modal kalau misal kalian nanti pengen buat ke Jepang dan kerja di sana atau kuliah di sana kayak gitu kan. Jadi kalau menurut aku, kalau misal kalian ada kemauan untuk belajar bahasa Jepang, kalian harus terus semangat. Dan kalau misal udah ada kemampuan dan kalian pengen uji coba kemampuan kalian itu, kalian bisa coba-coba ikut JLPT-nya. Mungkin mulai dari level yang rendah dulu. Kalau misal kalian belum pede, it's okay gitu loh. Dan kalau misal kalian udah merasa mampu di level yang tinggi, coba aja. Jangan ngerasa minder atau ngerasa nggak mampu dulu, karena ya kalau nggak dicoba nggak ada yang tahu kan bakal gimana. Oke, terus ada juga yang bertanya, kalau untuk ke Jepang selain harus menguasai N1 sampai N5, itu apakah perlu sertifikatnya juga gitu kan? Oh, mungkin maksud dia kayak kalau ke Jepang tuh kita harus melulu punya sertifikat atau enggak gitu kali ya. Ini tergantung sih sebenarnya jawabannya. Tergantung kamu mau masuk ke lembaga yang dia menggunakan bahasa Jepang atau enggak. Kalau misal kamu masuk ke lembaga atau institusi, atau kamu mau kuliah ke sana tapi masuk ke program yang bahasa Inggris dan mereka menerima orang asing yang berbahasa Inggris, itu ya kalian nggak perlu banget sebenarnya buat dapat sertifikat ini gitu kan.
mungkin kalian cukup perlu menguasai bahasa Jepang yang dipakai sehari-hari aja, kayak misal percakapan di minimarket, terus habis itu kayak percakapan sama orang-orang Jepang di sana. Kalau misal kalian hidup bareng di satu apartemen gitu kan, itu kan pasti butuh berinteraksi juga. Paling sebatas itu aja sih. Cuman kalau misal kalian udah ada kemauan dan keinginan untuk ke Jepang dan masuk ke institusi atau lembaga yang mereka full pakai bahasa Jepang, ya otomatis kalian harus punya sertifikatnya gitu, karena pasti mereka minta sertifikat dari kita gitu sebagai bukti kalau kita itu fluent dalam berbahasa Jepang, kayak gitu sih menurut aku. Karena kalau misal kalian apply beasiswa ke Jepang atau apply student exchange ke sana, itu tuh pasti kalau kalian pilih program yang bahasa Jepang itu ada kotakan dimana kalian tuh harus ngisi kalian kemampuan bahasa Jepang itu seberapa jauh, apakah pernah tinggal di Jepang atau apakah punya kemampuan bahasa Jepang. Kalau punya, kalian punya sertifikat JLPT level berapa, kayak gitu pokoknya ditanya secara detail kemampuan kalian tuh sampai mana gitu kan. Jadi ya menurut aku sih sebaiknya kalian menguasai dulu bahasa Jepangnya. Terus kalau bisa juga diambil sertifikat JLPT-nya, karena nggak ada yang sia-sia juga gitu loh kalau misal kalian udah punya sertifikat itu. Walaupun mungkin kalian mikirnya susah atau gimana, cuman menurut aku itu worth it untuk dicoba. Untuk part 1 aku cukupkan sekian, dan kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan soal JLPT-nya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa langsung DM aku ke Instagram yang udah aku tulis di description box. Jadi sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di part kedua Q&A kita. Bye bye.